wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Amma ba'du fa inni usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra fama bakat alaihimus samaa'u wal ard. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah untuk senantiasa dan tak bosan-bosannya kita mengungkapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pernah berhenti nikmat dan karunia Allah yang kita nikmati sampai pada saat detik ini. Tidak pernah putus nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jalani. Maka sebagai bentuk dari rasa syukur tersebut adalah dengan kita senantiasa memujinya, senantiasa ingat kepadanya, dan senantiasa mempergunakan segala nikmat dan karunia tersebut untuk mendapatkan ridha dan ampunan darinya. Salawat dan salam kita iringkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana pada malam dan hari yang mulia ini, secara khusus Nabi SAW menganjurkan kepada kita umatnya untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman, dari mimbar ini khatib berwasiat kepada sidang jamaah Jumat, dan juga wasiat tersebut ditujukan kepada dirinya sendiri untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan perbekalan takwa tersebutlah apa-apa yang kita lakukan pada hari ini, apa-apa yang telah kita perbuat di masa lalu, dan apa yang akan kita kerjakan di masa mendatang akan menjadi jauh lebih bernilai, akan menjadi jauh lebih berguna dan bermanfaat dalam masa yang sangat panjang, baik di sini di dunia ataupun nanti sampai kita menjadi warga negeri akhirat. Iman dan takwa itulah yang akan membedakan di antara mereka mana yang mulia dan mana yang hina. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Duyufur rahman rahimakumullah. Pada tahun 60-an, ketika dalam salah satu kunjungan Buya Hamka ke kota Surabaya, ketika itu seperti pada pekan-pekan ini yang kita lalui, suasana cuaca sangat panas, jarang turun hujan. Bahkan beliau menceritakan dalam tafsirnya pada surah Ad-Dukhan ketika menjelaskan ayat yang ke-29, ketika itu di kota Surabaya sudah berlangsung lebih kurang 2 bulan tidak ada turun hujan. Tapi pada suatu ketika, di saat pemerintah setempat ingin memindahkan jasad para syuhada yang mereka itu adalah merupakan korban dari kebengisan tentara kolonial Inggris, tentara penjajah pada tahun 45, jadi ada keinginan dari pemerintah untuk memindahkan jasad korban dari penjajahan itu ke makam pahlawan. Maka pada hari yang telah ditentukan tersebut, tiba-tiba suasana berubah mendung. Suasana cuaca menjadi jauh lebih adem, dingin, sejuk, bahkan turun rintik-rintik hujan. Hal ini beliau sampaikan ketika memberikan penerangan kuliah ceramah di Masjid Mujahidin Surabaya pada awal tahun 60-an, yang beliau abadikan
dalam tafsir Al-Azhar ketika menjelaskan ayat ke-29 dari surah Ad-Dukhan. Beliau menyebutkan bahwa ada indikasi pertanda bahwa mereka yang jasadnya terkubur tersebut, yang kemudian akan dipindahkan ke tempat yang jauh lebih layak, adalah mereka merupakan para syuhada. Mereka yang menjadi korban kekejaman tentara penjajah di awal kemerdekaan itu, di antara mereka ini bukan orang-orang yang biasa saja, yang jasadnya, tulang belulangnya akan dipindahkan. Karena sampai terjadi perubahan cuaca, suasana panas yang berlangsung lebih kurang 2 bulan, tiba-tiba pada hari itu suasana mendung, turun rintik-rintik hujan, dan lebih dari kebiasaan yang terjadi, sehingga banyak menjadi pembicaraan pada saat itu. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman rahimakumullah. Itu kejadian yang disampaikan pada tahun 60-an oleh Buya Hamka. Beberapa tahun yang lalu barangkali ada di antara kita melihat videonya, mendengarkan informasinya. Ada salah seorang tokoh yang ketika wafat, pada saat akan dimakamkan, datang hujan lebat, guntur, petir menggelegar ketika jenazah tersebut akan dimakamkan. Bahkan tenda tempat keluarga untuk mengiring jenazah tersebut ke tempat pemakamannya ikut diterbangkan oleh angin. Suasana menjadi tak menentu. Pusaran angin semacam puting beliung hanya berada di sekitaran pemakaman seseorang tersebut, yang menyebabkan tenda dan kursi berterbangan ditiup angin. Ini suasana yang bertolak belakang, keadaan yang tak sama dengan apa yang diceritakan oleh Buya Hamka pada tahun 60-an itu. Suasana mendung sejuk, seakan-akan bumi dan langit ikut menangisi orang yang kerangka jenazahnya akan dipindahkan ke tempat yang layak. Barangkali pun kita pernah melihat keadaan kondisi seperti yang dua ini, ataupun kondisi yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam tafsir beliau itu. Ketika seseorang meninggal dan kita melihat tanda-tanda alam yang juga ikut bersedih dengan turunnya hujan atau suasana yang mendung, maka di saat keterangan sudah sampai pada ayat yang ke-29 dari surah Ad-Dukhan, fama bakat alaihimus sama'u wal ard, dan tidaklah menangis terhadap mereka tersebut langit dan bumi. Terhadap orang-orang tertentu, langit dan bumi tidak mau menangisinya. Terhadap orang-orang tertentu, langit dan bumi tidak bersedih atas wafat meninggalnya orang tadi. Ayat ini, beberapa ayat sebelum dan sesudahnya, menceritakan tentang perilaku Fir'aun dan bala tentaranya dalam mengejar pengikut Nabi Musa alaihissalam, sehingga sampai pada saat di mana daratan tak ada lagi tempat untuk menyelamatkan diri bagi Nabi Musa dan para pengikut beliau, sehingga sampai di pinggiran daratan yang di depan mereka adalah lautan. Dan ketika itulah muncul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkat, terbentang jalan yang luas dan mulus untuk mereka bisa menyelamatkan diri. Fir'aun pun demikian, ikut mengejar. Tetapi ketika sudah sampai di pertengahan, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya sampai ke seberang. Tetapi Fir'aun dan bala tentaranya akhirnya tenggelam seiring dengan bertautnya kembali laut yang tadinya jalan yang membentang untuk menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikut beliau. Maka sampai pada penjelasan ayat yang ke-29 ini, fama bakat alaihimus sama'u wal ard, tidaklah bumi dan langit menangisi kepergian mereka. Secara khusus Buya Hamka menegaskan, yang juga berpedoman kepada penjelasan ulama-ulama tafsir lainnya,
tidaklah bumi dan langit bersedih atas tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya itu. Tidaklah mereka layak untuk ditangisi, dan alam pun tidak memberikan tanda-tandanya. Kalau seseorang ditinggal oleh orang terdekatnya, ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan kita, apakah itu bapak dan ibu, atau karib kerabat yang lainnya, tetangga di samping rumah kita, kenal, dekat, mempunyai pergaulan yang cukup lama dan panjang, sekurang-kurangnya akan ada muncul rasa sedih seiring dengan meninggalnya orang tersebut. Atau sebaliknya, sekiranya pun mungkin dalam pandangan kita orang tersebut jauh dari ketaatan, kita pun mungkin bersedih atas kepergiannya. Apakah si fulan pernah bertaubat sebelum wafatnya? Apakah si fulan pernah menyesali perbuatan-perbuatannya? Dan kesedihan kita itu adalah atas perbuatan-perbuatannya yang selama ini barangkali jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesedihan yang demikian, sedih betul-betul ditinggalkan oleh orang yang kita kenal taat, dan sedih berduka atas ditinggalkannya kita oleh orang yang mungkin kita anggap jauh dari ketaatan kepada Allah, maka tangisan orang itu, tangisan kita tersebut adalah sangat manusiawi. Tangisan yang sangat manusiawi. Tetapi kalau langit dan bumi yang bersedih, siapa yang bisa mengkondisikannya? Siapa yang bisa memerintahkannya? Siapa yang bisa mengajak langit itu dan menyuruhnya untuk ikut pula bersedih atas wafatnya orang-orang yang beriman, atas wafatnya para pejuang, atas wafatnya para mujahidin fi sabilillah? Adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebagaimana pula langit tak akan mau bersedih, tidak akan menurunkan airnya ketika yang wafat tersebut adalah orang yang dimisalkan dalam surah Ad-Dukhan ini seperti Fir'aun dan para pengikutnya. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Langit dan bumi tak sudi untuk menangisi mereka. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman rahimakumullah. Rupanya tangisan yang selama ini hanya kita kenal keluar dari kedua bola mata kita ini, langit dan bumi pun rupanya juga bisa bersedih. Maka ketika menyadari bahwa tanda-tanda alam berupa tangisannya itu, baik hujan yang turun atau dalam penjelasan ulama langit yang memerah, itu pun adalah bentuk tangisannya dalam menafsirkan ayat ini. Terhadap diri kita, pernahkah air mata kita ini menetes, menyesali, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kelalaian-kelalaian kita di masa lalu? Apakah kita pernah meneteskan air mata di tengah malam yang sunyi, tak seorang pun mengetahui? Kemudian kita betul-betul menyesali apa yang pernah kita tinggalkan, menyesali apa yang pernah kita lakukan, yang kemudian mendatangkan azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tangisan-tangisan penyesalan. Kalau tangisan di hadapan orang yang sudah wafat bisa jadi terbawa oleh suasana, atau memang karena kita kenal dekat dengan orang itu. Tetapi dalam kesendirian, pernahkah kita menangisi diri ini? Pernahkah kita mencucurkan air mata sebagai pertanda masih adanya kebaikan dalam diri kita, sebagai pertanda bahwasanya hati kita masih bisa lembut, masih bisa meneteskan air mata, sehingga kemudian tanda tetesan air mata itu akan bisa mengiring kita melakukan perubahan-perubahan yang jauh lebih baik. Pernahkah kita menyesali betapa kelalaian-kelalaian yang pernah diperbuat itu pada akhirnya tidak akan membawa kemanfaatan apapun? Bahkan ketika meninggal pun langit dan bumi tak mau berduka atas kepergian orang itu, yang sekiranya contoh-contoh yang
pernah dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya kepada Nabi Musa dan orang-orang yang semisal kita. Barangkali pun ada di antara ciri itu pernah kita perbuat yang kita belum bertaubat darinya. Maka berusahalah untuk meneteskan air mata, berusahalah untuk menyadari kelalaian-kelalaian kita, sehingga saat sampainya batas akhir dari kehidupan, kita pun berharap langit dan bumi bersedih atas kepergian kita. Saudara, sanak kerabat, orang-orang terdekat, wajar mereka akan bersedih, manusiawi. Tetapi bagaimana kita bisa mengkondisikan langit dan bumi ikut bersedih? Cara mengkondisikannya adalah dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min 'abdin illa walau fis sama'i babani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Tidaklah bagi seorang hamba tersebut kecuali dia mempunyai dua pintu di langit. Yakhruju minhu rizquh, satu pintu tempat turunnya rezeki kepada orang tadi. Kemudian pintu yang kedua adalah yadkhulu minhu amaluhu wa kalamuhu, pintu tempat diterimanya dan masuknya amalan-amalan mereka. Fa idza mata faqadahu wa bakaya alaihi, ketika seorang hamba yang beriman tersebut meninggal, maka faqadahu, langit dan bumi merasa kehilangan. Tidak hanya sanak kerabat, ahli keluarga, tetangga kiri kanan dan lingkungan pergaulan. Fa idza faqadahu, ketika orang tersebut, fa idza mata faqadahu, ketika seorang mukmin tersebut wafat, langit dan bumi pun merasa kehilangan. Wa bakaya alaihi, dan mereka pun menangisinya. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman rahimakumullah. Semoga kita diberikan karunia untuk senantiasa bisa melembutkan hati ini dan mudah tersentuh jiwa kita, dan mudah pula menetes air mata ini. Karena jarang kita menemukan, jarang kita melihat, dan bisa jadi jarang kita merasakan tangisan-tangisan taubat, tangisan-tangisan yang betul-betul muncul dari dalam diri untuk perbaikan-perbaikan di masa yang mendatang. Apakah tangisan itu berupa bentuk penyesalan kita terhadap diri sendiri, penyesalan kita terhadap apa yang seharusnya dilakukan sebagai kepala keluarga, penyesalan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang anak terhadap kedua orang tua kita, penyesalan-penyesalan yang seharusnya kita sesali dengan tetesan air mata, sehingga tetesan air mata itulah yang kemudian bisa melembutkan hati dan bisa membuka pintu hidayah. Kerasnya hati, dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahkan hati itu bisa jauh lebih keras daripada kerasnya batu. Gumpalan daging yang sangat lembut itu, ketika tidak tersentuh oleh hidayah, ketika tidak tersentuh oleh petunjuk, maka dia bisa jauh lebih keras daripada kerasnya batu. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman rahimakumullah. Semoga dengan penjelasan ini kita diberikan karunia untuk senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sekiranya pun kemudian beberapa saat setelah ini, beberapa saat dari hari ini, beberapa saat di masa-masa yang mendatang, ketetapan Allah sampai kepada kita, sehingga dunia mesti kita tinggalkan, alam barzah yang akan menjadi tempat menunggu kita sampai datangnya hari kiamat. Maka kesedihan yang diungkapkan, yang ditampakkan oleh keluarga dan orang-orang terdekat kita, begitu pula hendaknya langit dan bumi ikut kehilangan seiring dengan wafatnya orang-orang yang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasuhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa kasafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inni usikum wa iyaya bittaqwallah. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tangisan yang keluar dari kedua bola mata kita ini bukan pertanda cengeng, bukan pertanda orang yang lemah jiwanya. Bahkan itu adalah bentuk dari sisi kemanusiaan kita yang barangkali jarang tereksplorasi karena kerasnya hati, karena kuatnya logika sehingga mematikan hati nurani. Dan sekiranya nuraninya tersentuh, akalnya diarahkan dalam memahami ketentuan-ketentuan Allah, maka akan sangat mudah jiwa tersebut tersentuh, akan sangat mudah air mata tersebut menetes. Baik menetes karena kegembiraan haru takjub, dan juga menetes ketika sedih, dan juga menetes ketika menyadari kesalahan-kesalahan kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.